Halo semuanya, bertemu kembali di dalam pelajaran bahasa Inggris kita. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengungkapkan ataupun menyatakan niat, intention to do something. Menyatakan niat untuk melakukan sesuatu menggunakan will, be going to, and would like to. Simak penjelasannya. Today, we are going to learn about intention to do something. Now, what is will, be going to, would like to? Will, be going to, and then would like to. Actually, they have the same meaning. What is that? Sama-sama memiliki arti yang sama, yaitu akan, mau, ingin, untuk melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Jadi baik will, be going to, atau would like to itu artinya akan, atau mau, atau ingin. Oke. How about the different about them? Will, be going to, and would like to. Oke, look at will. Will digunakan untuk menyatakan keinginan melakukan satu kegiatan yang tidak direncanakan sebelumnya. Biasanya diungkapkan secara mendadak. Jadi hanya direncanakan pada saat diucapkan. Maka untuk keterlaksanaannya ini bisa dapat dipastikan 50-50, 50%, 50%. Bisa saja terjadi, bisa saja tidak terjadi atau terlaksana. Karena apa? Seolah-olah dadakan, tidak direncanakan dengan baik sebelumnya. For example, I'm sorry, I will go to Bandung tomorrow morning. But in fact, I don't have a ticket. Dia hanya mengatakan bahwa saya akan pergi ke Bandung besok pagi. Tapi kenyataannya tiketnya saja dia belum punya. Kemudian mungkin pakaiannya juga belum dipak, belum dimasukkan koper dan sebagainya. Jadi tidak ada persiapan. Kemungkinannya bisa jadi terlaksana, bisa jadi tidak. Oke, the second example, contoh yang kedua. This bag is too heavy. I will help you. Tas ini terlalu berat. Saya akan membantumu, saya akan menolongmu. Maksudnya membantu ngangkatin. Ternyata, ya dia hanya niat mau membantu pada saat itu saja. Ternyata yang punya tas itu tidak mau, bisa juga tidak mau dibantu. Ataupun sudah terlanjur meminta orang lain untuk mengangkatnya. Akhirnya, ya saya nggak jadi bantu. Tidak terlaksana. Oke, look at the pattern, pola. Pola dalam penggunaan will, di sini subject plus will plus verb one. Will plus verb one. Jadi setelah kata will harus selalu diikuti kata kerja bentuk pertama. Tidak boleh diikuti kata kerja ditambahkan ing, tidak boleh diikuti kata kerja ditambahkan ed. Contohnya, I will doing, tidak boleh. I will done, tidak boleh. Ya, jadi harus kata kerja bentuk pertama. For example, I will do it if I have a free time. Saya akan melakukannya. Saya akan mengerjakannya jika saya punya waktu luang. Tapi ternyata dia sibuk. Dikerjain nggak? Nggak jadi dikerjain kan? Karena dia di sini
bilang, saya akan mengerjakannya, saya akan melakukannya jika saya punya waktu luang. Ternyata dia nggak punya waktu luang, sibuk terus. Berarti nggak jadi dikerjakan. Oke, the second example. She will invite you to her party. Dia akan mengundangmu ke pestanya. Tapi sampai dengan waktu yang sudah hari haknya, ya belum ada undangan. Orang dia aja nggak kenal sama kita. Undangannya juga sampai dengan udah mau hari H belum ada. Atau dia pun tidak punya nomor telepon kita. Bagaimana mau mengundang? Berarti gagal. Ya, ini dia baru niat dia akan mengundangmu ke pestanya. Berarti kan nggak niat. Cuma kalau niat kan udah dari kemarin-kemarin gitu ya, seolah-olah. Oke. Contoh yang terakhir, I will paint this room with blue. Ya, ini baru niat untuk mengecat ruangan ini dengan warna biru pada saat diucapkan saja, enggak dari kemarin-kemarin. Ini kemungkinannya ya ntar bentar lagi lupa, bentar lagi sibuk dan sebagainya, akhirnya nggak jadi ngecat. Itu maksudnya penggunaan will itu ya. Oke, bedakan dengan yang berikutnya. Look at in the next page. Be going to. Be going to digunakan untuk menyatakan keinginan melakukan suatu kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Dan sudah pasti ini dapat terlaksana dengan baik karena adanya proses di hari-hari sebelumnya. Ada proses dalam melaksanakan niatnya. Contoh, I bought some wood because I'm going to make a chair. Saya membeli beberapa kayu karena saya mau membuat sebuah bangku. Berarti emang niat. Today we are going to learn about expression of intention. Hari ini kita akan mempelajari tentang ungkapan niat. Nah, ini sudah Bapak persiapkan dari kemarin-kemarin, dari minggu yang lalu. Bahwa hari ini kita akan belajar ungkapan tentang niat. Terlaksana tidak? Terlaksana hari ini, ya, karena sudah ada proses sebelumnya. Oke, now look at the pattern, pola. Polanya subject, be is to be. Ya, be itu adalah to be. To be itu apa saja? Ada is, ada am, ada are. Ya, ingat-ingat be atau to be itu is, am, are. Plus going to, ini tidak boleh dipisah, to-nya nggak boleh hilang, harus ada, harus selalu ngikut going. Plus going to, and then verb one. Ya. For example, we are going to attend monthly meeting. We are going to attend ini verb one. Monthly meeting. Kita mau menghadiri rapat bulanan. He is going to come to our school. He is going to come. Come ini verb pertama. Dia mau datang ke sekolah kita. I'm going to paint this room with blue. Kalau tadi I will paint this room with blue. Kalau yang ini I'm going to paint this room with blue. Sama artinya juga. Saya mau mengecat ruangan ini dengan warna biru. Bedanya kalau yang tadi I will paint this room with blue, niatnya pada saat diucapkan saja, tidak ada perencanaan sebelumnya. Jadi catnya pun belum dibeli. Bahkan mungkin uangnya pun belum ada, baru sekedar niat.
Beda dengan I'm going to paint this room with blue. Di sini catnya sudah ada, sudah dibeli. Kuasnya sudah ada. Tangga untuk naik sudah ada. Semua peralatan untuk mengecat sudah disediakan. Sudah dipersiapkan dengan baik. Tinggal menunggu waktunya yang bisanya kapan. Artinya di sini karena ada proses tadi, proses pengadaan cat, pengadaan tadi kuas, roll, tangga dan sebagainya. Itu namanya proses. Kemungkinannya ini bisa 100% terlaksana. Kalau be going to. Ya, jadi bedakan will dengan be going to. Oke. Next page. Berikutnya would like to. Would like to digunakan untuk menyatakan keinginan melakukan sesuatu tindakan atau mengundang. Ini bisa digunakan untuk mengundang orang lain, mengajak orang lain untuk menyaksikan satu kegiatan. Oke, contoh pertama, untuk menyatakan keinginan melakukan sesuatu. I would like to introduce myself. Saya mau memperkenalkan diri saya. I would like to. Tidak dikatakan I will introduce myself, tapi I would like to introduce myself. Penggunaan would like to di dalam kalimat ini untuk menekankan bahwa kalimat ini sopan, resmi, formal. Karena ketika kita berada di hadapan orang yang baru kita kenal, kita harus menggunakan would like to. Oke, contoh kedua, I would like to deliver my speech about cleanliness. Oke, membiasakan untuk mengatakan sesuatu dengan sopan, selalu gunakan would like to. Saya mau menyampaikan pidato saya tentang kebersihan. Oke. Berikutnya, ini would like to kadang-kadang digunakan untuk mengundang, mengajak seseorang untuk ke suatu acara atau mengundang orang lain ke acara kita. For example, would you like to come to computer exhibition with me? Atau kadang-kadang digunakan, would you like to come to my birthday party? Would you like to come to my house? Would you like to come to my wedding party? Ini digunakan untuk mengundang. Inviting someone, mengundang seseorang. Would you like to, would you like to. Ya. Setelah kata-kata like harus ada to. Berikutnya diikuti kata kerja bentuk pertama. Would you like to come to my house? Would you like to come to the cinema with me? Would you like to come to the beach with me? Ya, mengajak. Okay, look at the pattern, pola. Polanya yang digunakan di sini adalah subject plus would, kemudian like to, and then verb one. Okay, for example, I would like to thanks. Ini mohon maaf, S-nya harusnya tidak ada di sana. I would like to thank. I would like to thank to my best friend. Saya mau berterima kasih kepada teman baik saya. We would like to present the first our movie. Kita mau mempersembahkan film perdana kita, film perdana kami. Would like to. Present di sini kata kerja bentuk pertama.
thanks, di sini tidak pakai S. Nah, ini juga thank itu kata kerja bentuk pertama. Ya, diingat-ingat. Ini dimanapun ketika nanti kamu melakukan presentasi di depan audien, di depan kelas, biasakan menggunakan kata-kata would like to. Okay, look at the exercise. In this exercise, you have to complete the sentence using will, be going to, and then would like to.